Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan jangan bosan-bosan ketemu dengan aku. Kalian pasti udah mulai bosan kan ketemu dengan aku. Tapi ya udahlah, yang mau aja ngeliat video ini. Kalian pasti udah mulai risih karena aku selalu menggunakan Bergo. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh pas aku bikin konten tentang review-review, aku tuh nggak pernah sama sekali menggunakan Bergo. Cuman emang akhir-akhir ini tuh aku suka banget pakai Bergo karena sesimpel itu aku langsung pakai cus, langsung bikin video, nggak perlu lagi tuh pakai baju lengan panjang atau pakai sweater lagi, dan aku tinggal pakai Bergo ini udah slup. Udah langsung video aja. Hanya itu intermezzo pendahuluan. Jadi pembahasan hari ini adalah tentang senior junior. Oh ya, kemarin juga ada yang bilang kalau mereka tuh belum dapat list tentang barang apa aja yang diperkenankan untuk bawa. Cuman memang udah ada beberapa yang ngirim seperti Poltekbang Surabaya sama Palembang, itu mereka udah dapet kan listnya. Dan listnya tuh mencengangkan banget sih, aku agak amazing sih sama list-listnya. Karena Poltekbang Palembang tuh dia boleh bawa laptop, sedangkan di Poltekbang Surabaya dia diberikan pilihan nih mau bawa laptop apa HP. Dan itu tuh menurut aku kebijakan yang luar biasa banget teman-teman. Nanti aku bikin di part selanjutnya ya untuk compare list barang apa aja yang kalian bawa antara Poltekbang Palembang sama Poltekbang Surabaya. Mungkin kalian bakalan dapat gambaran dari list-list tersebut. Untuk kalian yang mungkin belum dapat list apa aja yang kalian bawa, nanti aku bakalan compare. Untuk video kali ini aku mau fokus ke junior senior lagi nih teman-teman, karena kemarin tuh di part 4 udah aku bahaskan tentang senior junior. Cuman banyak banget pro kontra menurut aku di video tersebut, karena ada yang bilang kok perhubungan seperti itu, harusnya senioritas tuh nggak ada lagi gini. Nah teman-teman, sebenarnya tuh senioritas tuh harusnya udah berhenti sih, karena jujur Taruna yang sekarang tuh kan dia udah jarang banget ketemu sama seniornya, karena kemarin tuh ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang lumayan lama. Dan juga sekarang mereka melakukan on the job training. On the job training itu praktek ya di luar kampus, jadi dia udah nggak ada lagi tuh yang namanya senioritas. Jadi sebenarnya senioritas itu udah berhenti seharusnya, cuman memang di antara ratusan kepala nggak bisa dijadiin satu pemikiran teman-teman. Jangankan perhubungan, semua sekolah yang menerapkan asrama itu pasti memiliki kayak jiwa senioritas untuk mereka yang udah senior emang, karena para mereka aja di dalam asrama itu gak ada orang lain lagi. Jadi mungkin mereka tuh, setiap orang tuh punya ego masing-masing teman-teman. Jadi mereka pasti merasa lah, aku udah senior, jadi aku bisa nyuruh junior buat ngambil ini, ngambil itu, buat ini itu. Tapi tenang aja teman-teman, kalau untuk tarun itu nggak ada sentuhan fisik. Terakhir sentuhan fisik itu pada saat angkatanku. Pada saat angkatanku tuh kita udah stop, udah teman-teman, kita nggak usah lagi ada yang namanya taruni sentuhan fisik. Karena tarun itu nggak pantas buat diberikan kekerasan fisik, cukup angkatan kita aja. Jadi waktu itu kita udah nggak turunin yang namanya kekerasan fisik sampai sentuh fisik. Terakhir angkatan aku. Ini aku bongkar aja ya teman-teman. Cuman memang Taruna itu kuat dan rahasia. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa kita bocorin, tapi ada beberapa hal yang bisa kita sharing, yang menurut kita udah filter nih. Jadi kita bisa sharing ke kalian. Jadi jujur, angkatan aku tuh pernah merasakan yang namanya kekerasan fisik ataupun sentuhan fisik. Tapi sampai angkatan aku aja. Kalau junior-juniorku tuh di bawah aku tuh udah nggak pernah kita turunin yang namanya sentuhan fisik. Karena pas kita kena sentuhan fisik dari senior, jujur kita tuh dengernya dari senior bahwa mereka juga dapat itu, jadi mereka juga perlakuin kita seperti itu. Nah menurut kita tuh kalau misalnya kita nggak berhentiin sentuhan fisik itu untuk taruni, itu bakalan gak ada habisnya. Jadi kita udah mutusin waktu itu, angkatanku udah gak ada lagi sentuhan fisik lagi untuk taruni. Kalau untuk taruna aku nggak terlalu tahu sih gimana pengambilan untuk taruna. Ada beberapa informasi yang nggak bisa kita publish teman-teman, karena itu hanya taruna aja yang tahu. Banyak banget pro kontra kalau kita publish, karena banyak pihak yang nggak tahu kehidupan taruna itu sebenarnya seperti apa. Jadi mereka tuh berpikir hanya menggunakan logika, tapi percaya aja teman-teman, kan bakalan ngerasain sendiri gimana perbedaan antara seorang taruna dengan mahasiswa biasa. Kalian pasti bisa bandingin melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan yang bakalan kalian dapetin di taruna, yang nggak mungkin kalian dapetin di mahasiswa biasa. Seperti itu teman-teman. Jadi ini aku mau tegasin ya teman-teman, kalau sekolah perhubungan itu, kita sebagai taruna itu kita tugasnya bukan belajar aja, belajar makan. Kita tuh dilatih semi militer. Sekali lagi aku tekanin, kita dilatih semi militer. Jadi jangan harap bahwa kalian tuh hanya belajar, kalian hanya fokus untuk belajar makan, tidur, belajar makan tidur. Ada banyak banget kegiatan fisik teman-teman. Untuk taruna dan taruni itu beda banget teman-teman. Jadi mereka tuh masing-masing punya kerajaan
kerajaan Taruni dengan kerajaan Taruna. Jadi Taruni itu nggak bisa nyampurin urusan Taruna, dan Taruna tuh juga nggak bisa nyampurin urusan Taruni. Mungkin kalau Taruna tuh dia memang lebih ke fisik. Untuk Taruni tuh lebih ke batin. Nah, menurut aku batin tuh lebih tersiksa dibandingin fisik. Mending aku diguling-guling daripada batin. Karena kalau Taruni itu satu kesalahan kalian itu bakalan diungkit-ungkit terus. Jadi kalian bakalan dihukum terus-menerus. Karena kalau Taruni itu dia batin banget. Jadi bakalan ngungkit terus nih masalah kalian. Tapi tenang aja teman-teman, hukuman untuk Taruni itu ya paling guling, jalan jongkok, tumbling, ya begitu-begitulah yang fisik-fisik seperti itulah yang untuk pelatihan-pelatihan seperti itu untuk Taruni ya. Kalau untuk Taruna, karena mereka tuh memiliki kerajaan sendiri yang nggak bisa juga kita beberin ya teman-teman. Dan kalian untuk para calon Taruna, kalian bakalan ngerasain sendiri lah gimana rasanya jadi seorang Taruna. Ketika kalian belum merasakan jadi seorang Taruna, kalian belum bisa mengasumsikan sendiri nih pendapat kalian kalau Taruna itu seperti ini, Taruna itu seperti ini, keras gini. Karena kalian belum merasakan. Nanti kalian kalau udah merasakan sendiri jadi Taruna, kalian pasti bakalan ngertilah Taruna itu seperti apa. Yang mau aku tegasin bahwa kalian gak selamanya jadi Taruna baru, kalian gak selamanya menjadi junior tingkat 1, kalian bakalan naik di tingkat 2 dan tingkat 3, dan kalian bakalan merasakan sendiri bagaimana jadi junior, bagaimana jadi senior. Jadi nikmatin prosesnya teman-teman. Aku nggak mau lagi kalau misalnya ada pro kontra, karena bukan aku yang menentukan sistemnya Taruna itu seperti apa, bukan aku yang bisa mengatur nih Taruna harus seperti ini, Taruna harus seperti itu, karena mereka punya pemikiran masing-masing, mereka punya kepribadian yang berbeda, dan aku tuh nggak bisa ngatur bagaimana sistematika Taruna itu, karena aku di sini hanya sharing tentang bagaimana yang udah aku alamin, bagaimana yang udah aku lihat secara nyata, bagaimana pengalaman-pengalaman aku hanya sharing seputar itu. Aku nggak bisa nentuin bahwa nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena mereka punya pemikiran dan kepribadian cara mendidik masing-masing. Jadi nggak tahu apa-apa seputar itu. Jadi jangan demonya ke aku, jangan komplainnya ke aku, karena bukan aku yang melakukan itu. Karena mereka pasti bakalan punya senior masing-masing. Dan senior itu nggak selamanya semenyeramkan yang kalian bayangin. Senior juga bakalan ngebantu banget kalian dalam pendidikan, dalam kepribadian, dalam mendidik. Jadi aku nggak bisa bilang banyak, aku hanya bisa men-sharing pengalaman dan sesuai apa yang aku lihat selama ini. Karena pada dasarnya nanti kalian baru mengerti kalau kalian udah melakukan sendiri ataupun udah merasakan sendiri menjadi seorang Taruna. Jadi teman-teman, kalian bisa berpendapat, bebas banget untuk berpendapat, aku hanya nge-sharing aja. Jadi setidaknya kalian punya gambaran untuk menghadapi nanti kehidupan asrama kalian, biar kalian tuh nggak kaget dengan kehidupan Taruna. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, hanya itu yang mungkin bisa aku sampaikan di video kali ini. Dan mohon maaf banget apabila banyak banget kesalahan ataupun kekeliruan di video kali ini, ataupun video yang mungkin menyinggung kalian, aku mohon maaf banget. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.